Jadi seperti ada efek kasar itu, tapi tidak ada. Contohnya pada sebuah pohon itu kita lihat efek-efek warna yang bercak-bercak seperti jamur atau ya bekas kering atau apa, kulit yang mengelupas bekasnya. Nah, itu tekstur maya itu juga menjadi sebuah aspek yang sangat penting, sangat menarik untuk memperkuat karakter pohon tersebut. Tahapannya adalah bagaimana kita mengolah bentuk itu dengan memasukkan berbagai unsur tadi ya. Jika kita sudah tahu itu, kita memposisikan, petakan, oh ini sudah ada, bagian ini sudah ada unsur, tekstur, bidang, dimensi, dan komposisi. Itu akan menjadi satu komposisi yang terukur dan ya, jika kita bisa mengharmonisasi itu ya, ritmenya, semua gerak, jadi banyak hal itu adalah satu nanti lompatan pada sebuah teknis komposisi ya. Jadi setelah kita tahu paham itu dengan segala unsur elemen artistik, nanti kita akan kembali pada sebuah komposisi takarannya itu. Jadi di sini saya akan ada contoh bagaimana tahapan ya, ini bisa dibilang dasar ya. Jadi proses pembentukan dasar dari pohonnya dulu ya. Jadi saya tanam sama seperti ini, agak lebih besar lagi lah dari ukuran sedotan gitu ya. Nah ini saya tancapin stek jadi sebesar ini. Di sini saya coba kasih gambaran bagaimana proses yang saya lalui, di mana membuat dari konstruksi ya untuk membuat sebuah bentuk. Jadi proses penciptaan itu dari nol ya kali ini ya. Ya di sini awalnya saya memperbesar batang dulu ya. Kita membiarkan pohon itu, stekan itu seperti ini, kita tancapin, membesarkan sesuai keperluan kita. Ya itu ukuran. Nah tadi kita akan membuat bonsai ukuran segimana ya kita, atau mame, small, sito atau kesisubo. Jadi di situ kita sudah konsep konstruksinya kita sudah pahami, kita tentukan dari awal konstruksinya kita bikin, dan akan membuat bonsai misalkan cascade ya, otomatis konstruksinya berbeda dengan formal. Yaitu dasar-dasarnya seperti itu. Kemudian setelah konstruksinya sudah dibuat, baru kita akan mengarahkan sebuah gerak ya. Bentuk ini geraknya akan bagaimana kelanjutannya. Nah di sini kita acuannya adalah garis ya. Ketika ini katakan formal, berarti kita menentukan garis, ada bidang bagian yang mungkin ke kanan, ke kiri, atau ke kanan semua. Nah itu akan kita tentukan dari awal ya. Kemudian berjalannya waktu, terus kita akan mengembangkan garis-garis dari ranting ini. Kita akan mendominasi arah kemana ya. Setelah itu masuk pada sebuah dimensi di sini adalah susunan perspektif, dimana karena ini 3 dimensi, semua bagian harus terisi semua. Tentunya kita harus mengarahkan beberapa ranting, katakan kita angle-nya di sini. Itu yang bagian belakang ini kita arahkan menjadi sebuah tampak menjauh, yaitu tentu dengan proporsi ranting yang lebih kecil ya, makin jauh, dan kemudian ada ruang-ruang, yaitu dimensi tadi. Ada ruang-ruang bagaimana kita bisa melihat sudut pandang dari posisi katakan depan untuk bisa melihat posisi belakang, dan begitu juga sebaliknya. Kadang dari belakang kita akan kecil ya, kita melihat perspektif yang dari dalam sebaliknya. Nah, seperti itu. Pada dasarnya semua akan terkomposisi seperti itu.
Oh ya, dari komposisi itu, unsur dimensi itu juga secara tidak langsung akan terbentuk unsur warna ya. Artinya ketika ada di permukaan ini adalah warna hijau muda, terlihat ada cahaya. Nah, bagian-bagian yang tertutup ini, ruang-ruang itu akan mempertegas kedalamannya, yaitu ketika ada daun-daun yang terkena siluet ya, terkena matahari. Jatuhnya siluet itu pun akan memberi sebuah nilai sendiri, nilai artistik yang sangat berperan untuk memberikan sebuah aksen ya, yang sangat menarik gitu. Jadi, nah itu bedanya ketika di seni lukis dan seni bonsai ini. Jadi warna ini di sini muncul oleh objek-objek atau faktor atau eksternal yang hadir di dalam pohon ini. Ya seperti tadi adanya matahari, kemudian di situ ada siluet bayangan. Ya kemudian warna itu juga hadir pada sebuah batang-batang. Kemudian ada juga bunga. Makanya kadang ketika bunga ada yang diekspos bunganya saja, yaitu sebuah komposisi warna ya. Dan warna itu hadir secara alami, berbeda dengan lukisan. Kita bisa oplos sendiri, letakkan di mana. Kurang lebih seperti itu. Ya, kemudian tekstur. Ya, tekstur di sini kita bisa melihat di mana batang ini, pohon ini bisa saja hadir sesuai karakter pohon itu ya, seperti pohon ulmus itu ada bintik-bintik kecoklat-coklatan, kemerah-merahan seperti ya, itu menandakan menjadi sebuah karakter pohon itu sendiri secara alami. Itu bisa berwujud tekstur nyata juga maya ya, karena di situ banyak flek-flek, efek-efek warna yang seperti timbul tapi tidak ya. Itu kita bisa dapatkan secara alami. Di situ juga bisa menentukan usia ya. Nah, seperti pada pohon asem, ada jenis asem yang istilahnya dikenal dengan asam buaya ya, yang kulitnya kayak buaya, pecah-pecah, jadi kasar sekali. Ada juga yang halus. Nah itu juga unsur itu bisa kita jadi referensi. Apakah boleh tekstur asam dibuatkan untuk ke pohon sancang atau pohon siansi atau apalah, secara tentang seni? Kenapa tidak? Ya, karena seni di sini lebih luas ya, tidak membatasi sebuah kreativitas. Jadi selagi kita pintar mengolahnya sesuai takaran yang kita bisa dapatkan dengan teknik-teknik yang kita sudah kuasai ya. Jadi di sini seni menjadi sebuah ilmu pengetahuan dan pada dasarnya karya adalah sebuah uji coba saja ya, bukan sebuah hasil akhir ya. Jadi ya kenapa tidak kita coba praktekkan untuk mendapatkan sebuah kemungkinan-kemungkinan yang di luar dugaan ya. Ya pada tayangan kali ini saya khususnya akan karena di sini sudah terbentuk semua ya. Jadi ada sebuah konstruksi bentuk ya. Jadi di sini juga akan bagian dimensi dan garis ini perjalanannya sangat panjang ya. Jadi membutuhkan waktu yang panjang khusus untuk di seni ataupun seni bonsai ya. Sambil berjalannya waktu kita berproses dari awal, kita sambil bisa berjalan di mana seperti tadi kita membentuk konstruksi, juga kita membuat tekstur ya. Nah, tekstur ini kita bisa dari awal kita bentuk, karena dari awal itu lebih bagus ya, karena pertumbuhan ini memang lagi lagi dipercepat. Jadi proses penutupan dan di luka efek-efek yang lain itu sangat lebih maksimal ya. Untuk membuat tekstur ini, tekstur nyata, tentunya kita ada berapa banyak metode ya, karena ini sangat teknis, jadi teman-teman bisa mengembangkan sendiri atau mendapat referensi dari lain-lain.
Jadi ada yang secara teknis dilukain, ya, intinya dilukain. Nah, dilukain ini bukan menyakiti ya. Jadi pohon itu punya cara sendiri untuk survive, di mana dia akan bisa cepat tumbuh lebih cepat ketika dilukain atau ada sebuah perlakuan khusus ya untuk merangsang sebuah pertumbuhan. Ya, untuk melukai ini bisa saja dengan cara dipahat, disayat, atau juga di skat atau sekedar sikat ya, digosok ya. Nah, jadi teman-teman bisa kembangkan sendiri tekniknya. Ya, biasanya untuk sancang seperti ini saya cukup simpel saja. Ya, dengan melukai menggunakan gunting secara bertahap, saya membuat garis-garis horizontal ini. Jadi semua batang saya keratin. Ya, jadi fokus pada kulit kambiumnya saja ya. Ya, untuk awal bisa saya seperti ini, arahnya horizontal dulu. Nah, di sini kenapa saya tujuan seperti itu? Di sini ketika kulitnya terputus, itu akan merangsang bagian bawah, artinya jaringan yang ke atas terputus. Akhirnya ketika ada suatu pertumbuhan, dia larinya di bawah. Jadi ketika ada tunas, nanti akan bisa ada tunas, dia posisi turun ke bawah. Nah, biasanya susah untuk mendapatkan ranting-ranting seperti ini. Nah, dengan cara membuat tekstur ini sekaligus juga memprogram tumbuhnya tunas-tunas baru di bawah ini. Ya, jadi saya melakukan seperti itu karena tujuannya supaya nanti ketika ada tumbuh di bawah, itu secara otomatis akan bekerja secara alami, akan menyembuhkan luka-luka ini lebih cepat ya, karena ada tumbuh-tumbuh tunas yang di bawahnya yang banyak gitu. Nah, awal seperti ini, ya cukup seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, lakukan itu setelah ini kelihatan sembuh. Kalau belum ada tumbuh, lakukan lagi. Kalau kira-kira beberapa kali kita gurat seperti ini belum ada tumbuhan, biasanya ada bendol-bendol, luka dia mulai penyembuhan, lakukan terus. Ya, setelah itu kemudian setelah dengan pemotongan seperti ini, penyayatan seperti ini, saya arahkan ke vertikal ya, arah vertikal ngikutin ini. Tapi ini jangan, ini baru mulai. Jadi setelah nanti sembuh kita arahkan ke sini. Setelah itu balik lagi. Jadi nanti seperti kayak kotak-kotak dan pecah-pecahnya lebih natural ya kalau sudah kambiumnya mulai tertutup. Nah, jadi seperti ini. Simpelnya seperti ini aja. Ya, ini bisa dengan cara seperti ini, bisa dipahat, bisa disikat dengan sikat kawat, dengan mengikuti alur ya, tentunya sesuai kebutuhan tekstur seperti apa yang ingin kita buat. Tentu alat dan teknik akan menentukan hasilnya ya, kurang lebih seperti itu. Dimana penjelasan dasarnya yang harus kita ketahui, bagaimana kita bisa mencapai pencapaian nilai artistik ya, nilai artistiknya dulu. Karena apa? Dalam paham saya, jadi mengartikan estetik ini ada banyak hal, termasuk filosofinya, termasuk konsep secara tematiknya ya kan. Terus bagaimana drama alam ini dibuat, artinya ada skenario alam yang dibuat, narasinya seperti apa, kemudian aspek atau konsep apa yang ingin dibangun supaya audiens bisa menyerap dari karya yang ingin kita sampaikan. Itu artis itu sudah pada satu level estetik ya. Jadi ya, pada pembahasan kali ini saya terfokus pada sebuah penggalian objek ya, objek yang bagaimana kita bisa mencapai nilai artistik itu dulu ya. Ya, oke teman-teman, semoga bisa dipahami, dan jika masih ada yang perlu dipertanyakan,
Silahkan di komen langsung, nanti akan saya baca dan mungkin saja akan saya sedikit ulas kembali atau beberapa spesifik yang teman-teman tanyakan itu ya. Ya, saya rasa demikian. Buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan di subscribe dan aktifkan notifnya supaya bisa mengikuti secara teratur tutorial dari channel WKA. Oke, sampai jumpa di tayangan berikutnya. Terima kasih.